Buat teman-teman yang suka sama genre misteri thriller gitu, kali ini Kupas Film akan mengupas tuntas alur cerita film Wind River tahun 2017. Walaupun alurnya agak lambat, tapi film ini sayang banget sih untuk dilewatkan. Selain alam indah yang bisa kamu lihat, di sini kamu juga akan bisa ikut menebak sebenarnya apa sih yang terjadi. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita kupas filmnya. Film dibuka dengan puisi indah yang sedang dibacakan. Bersamaan dengan itu, ada seorang wanita yang sedang berlari cepat di tengah salju. Gadis ini tampak ketakutan. Adegan berpindah pada Cory, seorang karyawan Departemen Perikanan dan Hewan Liar. Cory sedang menyamar dan bersembunyi. Ia mengarahkan senapan yang dibawanya. Saat seekor serigala liar memperhatikan domba ternak, Cory menembak serigala tersebut. Cory datang ke rumah istrinya. Dari percakapan keduanya, kita bisa tahu bahwa Cory dan istrinya ini sudah berpisah rumah, tapi keduanya masih berhubungan baik. Cory meminta izin untuk membawa anak bungsunya yang bernama Casey untuk ikut ke rumah nenek dan kakeknya. Istri dari Cory mengizinkan dengan syarat Cory tidak boleh meninggalkan Casey sendirian. Cory setuju akan hal itu. Casey dan Cory sudah sampai di wilayah Wind River. Jadi ini tuh nama daerah gitu kayaknya. Daerah ini selalu ditutupi salju. Bahkan ketika panas, salju tidak pernah mencair. Badai salju juga bisa datang secara tiba-tiba. Cuacanya juga sangat mudah berubah-ubah. Cory sudah sampai di rumah ibu dan ayah dari istrinya. Cory sedang menjalankan tugasnya. Dia mengelilingi hutan yang bersalju. Ketika menyusuri jalan, Cory menemukan sebuah jejak kaki dengan darah di sekitar jejaknya. Cory menyusuri jalan itu sambil mengikuti jejak kaki tersebut. Jejaknya semakin jelas. Terlihat tubuh dari pemilik jejak kaki tersebut sempat terjatuh beberapa kali dengan darah yang semakin banyak. Dari kejauhan, Cory melihat ada jaket biru yang ia kenali. Cory mulai mendekat dan menemukan mayat seorang wanita yang terkujur kaku di salju dengan darah di tubuhnya tanpa sepatu dan kakinya menghitam karena kedinginan. Cory tahu itu adalah Natalie, sahabat dari anak pertamanya yang meninggal. Cory segera meminta bantuan. Saat badai salju datang, seorang agen FBI juga datang. Agen FBI itu bernama Jane. Dia dikirimkan karena dia merupakan agen FBI yang paling dekat dengan lokasi kejadian. Setelah badai reda, Jane, Cory, dan Ben, kepala kepolisian wilayah suku Indian di daerah Wind River, datang ke TKP. Jane melihat tubuh Natalie yang bersimbah darah dan membeku. Ada beberapa pendarahan di tubuhnya, dan Jane menduga ini adalah pembunuhan. Jasad Natalie akan diperiksa oleh ahli otopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Jarak rumah terdekat dari TKP adalah 6 km. Ada lokasi pengeboran yang juga jaraknya sekitar 9 km. Polisi dan FBI masih kebingungan dan bertanya-tanya nih kenapa Natalie bisa berkeliaran ke tengah hutan bersalju tanpa sepatu. Cory menunjukkan jejak kaki Natalie yang membuat agen FBI tersadar bahwa Natalie berusaha untuk berlari secepat yang dia bisa. Bahkan Natalie berlari hingga terjatuh. Cory mengatakan dari manapun asal Natalie, dia berusaha berlari sejauh yang dia bisa hingga paru-parunya membeku dan meledak karena kedinginan. Pagi harinya, Jane bertemu dengan ahli pemeriksaan jenazah. Dia menjelaskan bahwa dari luka-lukanya, Natalie mengalami radang dingin. Area vitalnya juga sobek dan rusak dengan berbagai macam ukuran. Ahli pemeriksaan jenazah melaporkan kasus ini dengan penyebab kematian pendarahan paru-paru. Ahli pemeriksa tidak melaporkannya sebagai pembunuhan karena berpikir melaporkannya sebagai pembunuhan dan pemerkosaan adalah ranah Jane. Jane yang harus menyelidiki penyebabnya hingga Jane bisa melaporkannya sebagai kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Dugaan pertama, Natalie diperkosa oleh kekasihnya sendiri. Jane mendatangi Martin dan Annie, ibu dan ayah kandung Natalie. Martin mengatakan dia tidak tinggal dengan Natalie dan memberikan kepercayaan kepada Natalie yang berusia 18 tahun untuk tinggal sendiri. Natalie tidak bercerita tentang kekasihnya dan tidak mengatakan
mengenalkan kekasihnya ini kepada kedua orang tuanya. Terlihat ayah dan ibu Natalie sangat tertekan karena mereka kehilangan satu-satunya putri yang mereka miliki. Jane dan Ben mengunjungi kediaman saudara kandung Natalie, namanya Chip. Jane berharap mendapatkan banyak informasi tentang kekasih Natalie dari Chip, tapi Jane, Ben, dan Cory tidak disambut baik oleh teman-teman Chip. Sampai akhirnya harus ada baku hantam yang menewaskan sahabat Chip. Di kediaman Chip, dia memberikan informasi bahwa Natalie berhubungan dengan seorang pria. Saat itu Chip belum tahu bahwa Natalie sudah meninggal. Saat diberitahu, terlihat Chip sangat terpukul dan menyesal mendengar kabar itu. Cory dan Jane menemukan petunjuk lain yang membawa mereka menuju bukit bersalju. Di sana ditemukan sebuah mayat yang sudah setengah hancur dan dagingnya juga sudah dimakan oleh seekor burung. Cory dan Jane melaporkan penemuan mereka ke Ben. Malam itu, Ben dan tim sedang menggeledah rumah Chip dan teman-teman. Chip mengatakan bahwa Wind River merebut semua yang mereka miliki, mulai dari kebahagiaan hingga orang-orang yang mereka sayangi. Chip juga akhirnya mengatakan dia pernah bertemu dengan kekasih Natalie, namanya Matt. Matt bekerja sebagai petugas keamanan di fasilitas pengeboran. Adegan selanjutnya di kediaman Cory, dia sedang menceritakan tentang bagaimana Emily meninggal. Ini bermula ketika Jane melihat foto Emily dan puisi yang ditulisnya. Jadi, Emily dan Natalie ini berteman dekat. Puisi di adegan pertama itu ya puisi Emily. Pada saat itu, Emily berkumpul dengan teman-temannya. Lama-kelamaan, perkumpulan ini berubah menjadi pesta dadakan. Banyak orang yang datang entah dari mana. Cory dan istri bekerja sebagai penjual pakaian saat itu. Karena badai salju, Cory dan istrinya tidak bisa pulang hari itu ke Wind River. Keesokan harinya, Natalie menelepon dan mengatakan bahwa Emily menghilang. Beberapa hari kemudian, jasad Emily ditemukan oleh seorang pengembala domba. Otopsi juga tidak banyak membantu karena serigala sudah mengoyak tubuh Emily. Jane menyadari bahwa kasus seperti ini mungkin sudah sering terjadi di daerah Wind River. Keesokan harinya, tim akan mulai mencari informasi di tempat pengeboran. Ada banyak kamera pengintai di sana. Cory yang sebenarnya bukan termasuk polisi maupun FBI berpisah di tengah jalan dengan Jane dan Ben. Ternyata Cory ini menempatkan dirinya di titik buta alias tempat yang agak jauh dari tempat pengeboran, tapi dia juga bawa senapan yang bisa dipakai dari jarak jauh. Tim Jane sedang berada di pengeboran. Teman-teman Matt tampak gugup dan Jane bisa menangkap hal itu. Kejanggalan terjadi ketika teman-teman Matt mengatakan nama kekasih Matt dan mereka juga bilang apakah kekasihnya ditemukan tepat sebelum badai salju. Padahal nggak ada yang kasih informasi nama Natalie dan di mana dia ditemukan. Kecurigaan ini memancing semua pihak mengangkat senjatanya. Hampir aja ini ada baku hantam. Sampai akhirnya, Jane berusaha mendamaikan mereka semua dan meminta untuk segera dibawa ke karavan Matt. Karavan tuh kayak tempat tinggal Matt gitulah. Adegan flashback dimulai ketika Natalie datang ke karavan milik Matt. Di sana, mereka berduaan sambil berbincang tentang negara hangat impian. Sampai akhirnya teman-teman Matt datang. Dalangnya ini si Pete sama si Curtis. Mereka semua dalam keadaan mabuk. Ya kayaknya ada yang mabuk banget gitu, ada yang setengah mabuk. Di karavan Matt, mereka mengganggu Matt dan Natalie. Sampai akhirnya Natalie diperkosa oleh teman-teman Matt. Udah diperkosa, dihajar pula. Jahat banget pokoknya. Sampai akhirnya, saat Matt berusaha menyelamatkan Natalie lagi, dia dihajar habis-habisan sampai meninggal oleh teman-temannya. Sementara Natalie berusaha melarikan diri. Flashbacknya end ya. Pas Jane berdiri tepat di depan pintu karavan Matt, Curtis mengatakan bahwa Pete ada di dalam. Ben mendapatkan panggilan dari Cory dan mengatakan bahwa di sana sangat berbahaya. Mereka harus pergi. Baru mau kasih tahu Jane, Jane udah ditembak aja dari dalam, tepat di depan pintunya loh. Adegan tembak-tembakan benar-benar rame di sini. Semua tim Jane termasuk Ben dan reng-rengan polisinya meninggal. Malah 5 orang teman Matt yang selamat, tapi senangnya Cory diam di titik buta. Dia bersembunyi dan menembak 3 orang teman Matt yang berada di luar karavan. Cory juga berhasil menembak 1 orang yang ada di dalam karavan. Pete yang panik memutuskan untuk kabur lewat jendela. Jane yang dalam keadaan tertembak ini berusaha menembaki Pete, tapi sayang Pete masih bisa kabur. Cory datang menyelamatkan Jane. Dia mengobati Jane lalu berusaha menangkap Pete. Gak susah sih cari Pete, lagian dia juga mau kemana kan di antara bukit dan padang salju. Cory berhasil menemukan Pete. Mereka berbincang di puncak gunung. Saat itu Cory meminta Pete jujur tentang semua yang dilakukannya. Pete mengatakan dia stres dengan keadaan. Belum lagi tidak ada kesenangan katanya. Jadi
Natalie, dia dan teman-temannya memperkosa Natalie dan menghajar Matt habis-habisan sampai meninggal. Corey memberikan kesempatan kepada Pete untuk pergi dengan keadaan yang sama seperti Natalie, berlari tanpa sepatu. Kesel sih lihat Pete so iye banget nih, padahal dia tuh udah ngelakuin kesalahan besar. Pas ditangkap mohon-mohon buat dimaafkan. Selalu aja ya kayak gitu. Mengingat perjuangan Natalie, dia bisa berlari sejauh 9 km di atas salju agar bisa bebas dari kejaran orang jahat itu. Buat setiap orang yang denger pasti merasa terenyuh dan gak percaya sih perjuangan Natalie sekeras itu. Corey dengan baik hatinya melepaskan Pete. Dia meminta Pete berlari secepat yang dia bisa. Ketika dia berhasil lari sampai jalan raya, artinya Pete selamat. Tapi sayang, baru setengah jalan, kayaknya baru beberapa langkah deh, Pete meninggal karena kedinginan. Oke, adegannya beralih ke Jen. Saat itu, Jen berhasil dibawa ke rumah sakit. Corey mengatakan pada Jen untuk tidak tinggal di sini bagaimanapun kondisi Jen. Adegan selanjutnya, Corey mengunjungi rumah orang tua Natalie. Saat itu, dia melihat foto Natalie dan Emily. Dari wajahnya kelihatan banget nih, Corey merindukan keduanya, terutama Emily. Corey menemukan Martin di luar rumah. Martin sedang duduk santai sambil melamun. Corey menemani Martin sambil memberikan sedikit nasihat untuk tidak terlalu keras pada Chip, anak laki-lakinya. Kabar baiknya ini, Chip mungkin sudah mulai tergerak hatinya untuk memulai kehidupan baru. Corey dan Martin merindukan anak-anak mereka. Niat hati ingin pergi dari tempat itu, mereka mungkin merasa terjebak dan tidak punya pilihan. Nah, setelah semua pembahasan panjang ini, film pun selesai. Gimana nih menurut teman-teman? Semua permasalahan di daerah Wind River ini sebenarnya kompleks banget sih, karena salju yang tidak pernah berhenti dan cuaca yang selalu dingin membuat orang-orang berpindah kecuali suku asli di daerah ini dan orang-orang yang memang harus terpaksa tinggal di sana. Sampai saat ini tidak ada yang tahu berapa jumlah suku asli Indian Amerika perempuan yang menghilang. Adakah poin lain yang perlu didiskusikan tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya. Untuk teman-teman yang suka dengan filmnya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum, jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu tentang update video terbaru channel ini. Terima kasih sudah menontonnya sampai akhir.